satu dulu dimulai. Amin. Kita sama-sama memuji Tuhan. Mari sekolah minggu pakai gerakan ya. Semuanya pasti ingat gerakannya. Katakan sekolah minggu. Sekolah minggu, mengharapkan semua bagi anak cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah baiknya, muliakan usahanya. Sekali lagi katakan sekolah minggu. Harus katakan sekolah minggu, mengharapkan semua bagi anak cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah baiknya, muliakan usahanya hidup. Adik-adik tetap sukacita, kita tetap memuji Tuhan. Katakan, Bapa, aku datang kepadamu. Sekali lagi kata pujian ini, katakan, Bapa, aku datang kepadamu. Katakan Adik-adik, silakan duduk dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, menolong kami boleh beribadah di dalam sekolah minggu kami di karena kebaikan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati untuk ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah segala puji-pujian yang kami naikkan mempermuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan sudah boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa, kami serahkan untuk ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik tetap semangat, tetap bersuka cita memuji nama
adik-adik kita memuji Tuhan, katakan, ku mendaki ke bukit Sion. Biarlah firman Tuhan yang kita akan dengar sebentar lagi dapat memberkati buat adik-adik semua. Mari kita memuji Tuhan. Mari masuk. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya luar biasa baiknya. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami anak-anak Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati agar kami boleh menyimak dengan baik dan mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih. Siapa dulu waktu sekolah minggu, kalau disuruh guru-guru sekolah minggunya maju ke depan, langsung ketakutan? Ayo angkat tangannya, jujur. Atau
Siapa nih di antara adik-adik yang kalau disuruh jawab pertanyaan dari guru di sekolahnya langsung panik, ketakutan? Pasti ada yang pernah nih, kakak juga pernah soalnya. Nah, siapa di sini juga yang pernah ketakutan nih atau takut sama yang namanya hantu? Atau hal-hal yang menyeramkan mungkin ya? Pastinya ada nih di antara adik-adik nih. Nah, hari ini kakak mau kasih tahu nih gimana sih jadi anak Tuhan yang pemberani dan tidak takut akan apapun. Sebelumnya kita mau buka Alkitab kita dulu ya adik-adik, dari Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Kita buka Alkitab kita dari Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Kita baca sama-sama ya. Sesudah 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu diintai adalah negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawaknya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah adik-adik, kakak ada cerita. Pada saat Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada umat pilihannya, Tuhan memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengirimkan 12 orang utusan pengintai untuk mengintai keadaan tanah perjanjian tersebut. Mereka di sana ditugaskan untuk menyelidiki bagaimana penduduk di sana dan apa saja yang mereka lakukan. Tanah perjanjian tersebut sangatlah luas adik-adik. Tahu nggak namanya apa? Namanya Kanaan. Seperti apa sih kisah perjalanan ke-12 orang pengintai itu? Yuk kita simak video yang satu ini. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya
hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjang dan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Nah adik-adik, tadi kan udah lihat nih videonya, betapa luas dan betapa suburnya tanah Kanaan itu. Sampai-sampai nih Yosua dan Kaleb sangat terheran saking bagusnya Kanaan itu ya. Tetapi apa yang terjadi? Para pengintai lain takut adik-adik untuk memasuki tanah perjanjian tersebut. Kenapa Kak? Karena di Kanaan itu orang-orangnya tadi ya, seperti dilihat di video, sangat kuat dan besar-besar badannya kayak raksasa. Sehingga mereka takut untuk menghadapi orang-orang Kanaan. Imannya udah lemah di luar adik-adik. Tetapi tahu nggak, Yosua dan Kaleb tidak takut loh. Karena mereka yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai mereka. Mereka percaya bahwa Allah pasti akan menolong mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menjadi anak-anak yang pemberani. Kita harus takut dan hormat kepada Tuhan Yesus. Selain daripada itu, kita tidak boleh takut akan apapun ya. Kita tidak boleh takut kepada iblis, hantu, atau apapun roh jahat yang menurut adik-adik seram atau yang menakutkan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa kuatnya. Nah adik-adik, jadilah anak-anak Tuhan yang pemberani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan kami boleh belajar dari Yosua dan Kaleb untuk kami boleh menyerahkan ketakutan dan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak yang pemberani, anak yang tidak takut akan apapun. Karena kami punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang akan menolong kami dan menyertai kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita kembali memuji Tuhan, katakan El Shaddai. Tak usah takut. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati kita semua mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.